لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم وأشرف وأكرم وأعظم وأبشر على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفى محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكرامين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين جماعة مسجد نور الهداية ورحمة الله سبحانه وتعالى. Amin amin. Para ulama mengatakan bahwa ayat yang terakhir itu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ayat yang berbunyi dalam sebuah pendapat para ulama tersebut, yaitu adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian, dan aku ridha bahwa agama Islam itu adalah sebagai agama kalian. Di mana memang ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW beliau itu adalah seorang nabi yang memang sudah oleh Allah diutus dalam bentuk yang sempurna. Artinya ajarannya sempurna, jalannya sempurna, siratnya sempurna, tauhidnya sempurna. Sampai para sahabat ketika mendengar daripada ayat ini, mereka itu semuanya gembira. Mereka gembira karena mereka menganggap bahwa agama ini telah datang dengan sempurna. Dari sini kita bisa paham bahwa kita oleh Allah sudah diberikan ajaran yang sempurna, nikmat yang sempurna. Agama Islam adalah agama kita, sehingga kita tidaklah diperbolehkan untuk menjadikan ajaran-ajaran selain ajaran Islam itu adalah sebagai panutan dan ikutan kita. Contoh, saat orang-orang Yahudi mereka merayakan perayaan, saat itu Rasulullah SAW berada di kota Madinah, dan di kota Madinah itu ada komunitas Yahudi. Kemudian orang Yahudi merayakan sebuah perayaan atau terkenal dengan hari raya mereka, orang Yahudi. Kemudian para sahabat melihat perayaan orang-orang Yahudi itu, mereka tertarik, ya, semacam itu merasa asik, masuk dalam euforia perayaan mereka.
Rasulullah melihat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para Yahudi, para sahabat, saya kenal para sahabat, Allah telah menjadikan untuk kalian 2 hari raya, yaitu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Maka janganlah kalian tambah hari raya selain daripada hari raya tersebut. Artinya kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti hari raya daripada agama lain. Yang ingin saya sampaikan yaitu adalah sebentar lagi kita itu ada kemasukan hari Natal dan tahun baru. Ini kan hari raya orang-orang Nasrani. Hari raya orang-orang Nasrani, di mana mereka menganggap ini adalah hari kelahiran. Kelahiran Tuhan mereka. Dan tahun baru itu adalah tahun baru Masehi yang menjadi rujukan daripada orang-orang Nasrani. Nah, di situ ada ritual-ritual yang dilakukan oleh mereka, tak doa, tak kumpul, tak dan berbagai macam. Nah, kita orang Muslim haram bagi kita untuk ikut merayakan. Jangan sampai seorang Muslim malu untuk merayakan hari raya Natal. Elok Natal. Orang mana sih ekstrim, hatuan di gereja, mana ya? Mana Ondi, hatuan di gereja. Ada lagi pas malam Natal, hari Natal, jogo gereja. Mana Ondi? Mungkin ini karena kerjaan. Itu adalah orang-orang pengangguran yang tidak ada kerjaan, cari kerja. Yang kira-kira main hadro di gereja, boleh sama nih kan? Sama nih kan? Kamu tidak sama. Jaga gereja sama nih kan? Kalau ngapain jaga gereja? Kamu polisi ya? Itu tugasnya jaga. Polisi, tentara. Itu tugasnya polisi, itu tugasnya tentara. Sampai belum jogo, lo kan alasannya toleransi dalam Islam ada boleh, bahkan Rasulullah melarang kalau kita mengganggu orang-orang non-Muslim dalam ibadah mereka, bahkan dalam keseharian mereka. Rasulullah SAW mengatakan, man adza dhimmiya faqad adani. Kalau ada orang dia mengganggu seorang kafir dhimmi, maka dia telah mengganggu saya. Artinya kan tidak boleh siapapun yang dibawa naungan keamanan negara, tidak boleh gitu kan. Bukan hanya Nasrani saja, tidak. Semua agama yang ada, mereka berada di dalam keamanan bangsa dan negara pemerintah Indonesia, tidak boleh kita bangun. Agama apapun yang diakui di Indonesia ini ada berapa? Ya. Nah, baik itu Islam, ya, kemudian Nasrani, ya, Buddha, Hindu, ya, Protestan, sama Konghucu. 6 ya. Sampai kau kan, kau gereja dibobol, itu bukan ajaran Rasulullah.
Bahkan pekerjaan mereka jangan ganggu. Itu makna toleransi. Tapi kalau mencampur adukan antara agama itu betul toleransi. Toleran. Allah sudah jelas mengatakan lakum dinukum waliyadin. bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, bagi saya agama saya. Waktu sampai dicampur aduk, atur, boleh mas. Joko gerejo, pas lagi Natalan, melo acara tahun baruan. Mau kemana acara pas malam tahun baru, malam tahun baru, malam maksiat, khususnya anakmu. Malam tahun baru, pesta, trompetan, bakar-bakar, bakar-bakaran ini gak apa-apa. Nanti bakar-bakaran monggo, nanti bakar iwak monggo, kandungi ayam, kandungi mana sosis, gak ada masalah, bakar-bakaran gak apa-apa. Tapi untuk memperingati ibadah daripada mereka nggak boleh, apalagi disertai dengan perzinahan ada di mana-mana. Sampai alat-alat kontrasepsi tersebut itu atau alat-alat itu terjual sangat banyak di malam tahun baru. Seakan-akan harus ditengin malam tahun baru ini. Aku akan mentua besok. Dan ini semua adalah adat-adat orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Sampai kok gak percaya ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusan ini kita mau Nasrani sama Yahudi itu memang mereka gak akan pernah rela dengan kita. Walan tarda Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu Allah yang berkata. Dan tidak akan pernah rela orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sampai kalian itu mengikuti ajaran mereka. Wah, ini kadang-kadang bingung. Mesti sing gawe masalah itu pas Natal. Orang Muslim kok dilarang merayakan atau mengucapkan nek pas-pasnya kalau hari raya Hindu, kau ada yang berbahasa, kau ada fungsi, tidak ada orang-orang yang mengangkat isu-isu itu. Karena memang Allah yang mengatakan, walau tahu akal Yahudi walau Nasrani, hatta tattabi'a millatahum. Oleh karena itu, adat-adat seperti begitu jangan diikuti. Apalagi adat-adat yang berbau-bau maksiat tersebut. Memang mereka, amin, barat ini bebas. Oh, barat itu umur 17 tahun, masih perawan di kuil. Kumpul kebo, Kak Rabi, mesti anak telu sih dulu lah. Rabi, kumpul ke, itu ada mereka, orang-orang di luar Islam. Jangan, kita ikuti. Rasulullah mengatakan, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Kalian nantinya
akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, satu jengkal, satu hasta, sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan masuk itu. Dipikir asik Pak, enak, padahal itu kenikmatan sesaat, penyesalan seumur hidup. Khususnya para perempuan. Wong wedok ojo gelem nek wong lanang iku buaya. Wong lanang iku buaya. Wong wedok ojo gelem sampean. Wong lanang iku janji manis. Kok pergi? Nggih. Lu ngono. Lanang iku janji manis. Nanti saya bertanggung jawab. Oh. Orang laki itu begitu. Kalau perempuannya jaga, selamat. Nek perempuannya los, kucing dikai iwak. Makan nggak? Makan ya jadi KI. Wah, simpen. Kucing di KI wah yang teh. Habis. Dan memang sengaja di hari-hari tersebut itu, di malam-malam tersebut itu mereka memang menjadikannya identik dengan yang namanya kemaksiatan. Makanya para ulama itu mengatakan, kadang-kadang kita dilarang bahkan untuk sedikit terhibur dengan tahun baru ojolis. Kenapa? Karena itu akan membuat syiar mereka menjadi lebih besar. Itu aku kalau melo aku di kampung. Ya. Cuman petasan tau ambil bakar bakar. Jadi sebagian ulama enggak usah. Enggak boleh. Haram. Lu kenapa kok haram? Karena itu akan membuat ritual mereka semakin lebih terkenal dan makanya saya akeh sing ngajak acara tahun baru. Lama kelamaan akan dianggap besar dan besar. Oleh karena itu jelas kan, kalau bisa ya kita nggak usah masih bakar-bakaran nek nggak usah. Tapi saya tidak melarang nek cuma bakar-bakaran nek nggak usah, supaya generasi penerus kita itu tidak membiasakan ini tahun baru. Nanti mereka akan dengarnya itu, wah ini tahun baru enaknya apa? Pertama bakar-bakaran. Mario, duh, cemburu baca-baca. Pertama petasan, lama kelamaan petas beneran. Duh. Kadang-kadang kita itu pinternya mereka itu semojo. Kalau seandainya malam hari Natal itu film-film itu api-api, karton-karton yang anak-anak kecil senang. Ya bagi. Nanti kalau cerita-cerita, ya pohon Natal, pohon ini, artinya kita
kita nggak usah, kita nggak larang mereka, sampai terserah. Nanti dia pohon yang paling gede, kita nggak larang, kita nggak ngeganggu, tapi kita jaga diri kita masing-masing, karena ini akan berkaitan dengan yang namanya akidah. Karena di masa yang akan datang itu ditakutkan ada rasa ketertarikan, bahkan ada orang-orang anak-anak itu yang tidak tahu siapakah Nabi Muhammad. Mereka lebih tahu Sinterklas daripada Nabi. Oh, bukan dua film-film itu. Kadang nggak ditakoi hari Natal apal kabeh. Tanggal berapa? Tanggal berapa Natal? Sopo sing gak apa? Kabeh ngerti. Sampai Oh iya. Semuanya paham 25 Desember. Coba ditanyai kapan Rasulullah lahir? 12 Anwar. Ono sing paham, ono sing gak paham. Takut Isra Mi'raj kapan? Ada yang paham, ada yang enggak. Tapi takut apa? Nakal, ono sing gak karo. Saking identiknya dan saking itu menjadi sesuatu yang sudah tertancap dalam diri daripada ini kita harus paham, kita harus paham. Jangan sampai kita punya akidah, kita punya keyakinan itu tergiur. Mudah-mudahan insya Allah kita oleh Allah dijaga akidah itu. Amin. Amin. Dijaga iman kita. Amin. Mudah-mudahan ya, hari raya yang telah Allah berikan kepada kita, Amin. itu menjadi hari raya yang benar-benar mencak dalam diri kita. Amin. Tidak sampai ada hari raya yang lainnya itu masuk ke dalam otak kita, atau sampai-sampai membuat kita itu pesta merayakan, khususnya namanya tahun baru. Ada orang-orang itu yang nggak sadar, agak sedikit hack, Pak. Nanti kalau sudah tahun baru itu, ya ada detikannya 1, 2, 3. Ya kita memasuki 2026. Oh, sudah. Ini hack. Kenapa saya katakan hack? Kenapa saya katakan sampai detail? Kan itu menunjukkan waktu kita akan habis. Ya. Tapi detail. Artinya walaupun itu 1 menit, kan begitu. Berarti kita hidup di dunia ini sudah berkurang 1 menit. Itu ditunggu. Ibaratnya kayak ini itu kayak kita mati. Mati ini 2026, hati-hati dulu ya. Pas gak bisa sampai 2027. Anda kira 2026 itu ya akan menjadi tahun yang baik buat diri kita atau tidak? Tahu. Oleh karena itu, ini adat-adat yang seperti ini kita minimkan, kita hilangkan. Kalaupun tidak bisa kita hilangkan, minimal diisi dengan kebaikan. Minimal diisi dengan kemaslahatan. Kalau beda nih, sampai nggak ada dia, sampai nggak ada dia. Tidak ada bedanya 2025 dengan 2026. Apa beda? Odok 24 jam. Dina ya odok. Ya, mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Odok hari. Kenapa bedanya? Karena beda 2025, 2020. Karena beda ya Pak. Orang menganggap, oh kita masuk 2026, terus apa?
penanggalan itu tahun itu dibuat hanya untuk satu, bukan untuk menjadikan perbedaan, enggak, untuk penertiban itu dong. Artinya tahun 2025 misal penertiban itu pergantian presiden. Cuma itu aja, tanggal itu digunakan dari tahun 2026 Piala Dunia setiap 4 tahun sekali, misal contohnya, ya kan? Tahun ini tanggal sekian itu cuma untuk penertiban aktivitas, tidak ada perbedaan. Terus 2025 pindah ke 2026, zamannya jadi beda. Jadi Anda jangan terus jadi kita ini perlu sebentar lagi kita akan masuk 2026 1, 2, 3, 4 terus apa orang beda. Terus moro-moro sampai jadi tambah ganteng gitu ya. Coba. Jadi jangan berlebihan lah kita itu tadi. Jangan berlebihan di dalam menanggapi hal tersebut. Kalau mau beda, cuma satu, takwa Anda bertambah. Nek ketakwaan Anda bertambah, nah itu namanya beda. Karena waktu dan masa itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah masuk 2026 Allah menambah ketakwaan kita. Insya Allah tahun 2026 menjadi kebaikan buat kita. Insya Allah tahun 2026 mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang belum menikah oleh Allah didapatkan jodohnya. Yang sudah menikah mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keturunan yang soleh dan soleh. Berkahi keluarganya. Berikan sakinah, mawaddah warahmah. Kalau masuk 2026 yang punya hutang-hutang di tahun ini insya Allah bisa lunas, amin ya rabbal alamin. Yang belum punya rumah mudah-mudahan punya rumah. Belum punya kendaraan mudah-mudahan punya kendaraan. Amin. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan. Amin. Kalau bisa jangan tunggu sampai tahun 2026 ya. Tahun 2025 sisa beberapa hari Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kemakmuran, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat diri saya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin Allah. Amin. Menjelas masjid. ذكر الله في هذا المسجد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في ميزان حسناتهم الخيرات وبركاته والصلاه والفتوحات الجليله. ان الله لا يدع لنا من مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا نبي صلى الا قضيتها ونسالتها برحمتك يا ارحم الراحمين. لا والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا وإلى أرواح من تكدم في هذا المسجد صلى في هذا المسجد واعتكف فيه تصدق فيه سالكا أولئك خصوصا شيخنا ويجعلنا عبد الله بن شاكر الله بن الوالد والمرحوم حاجي مهيمن بن حاجي مشهود أن الله تغشاه رحمه المغفرة ويسكنه الجنة وأن الله جل قبره وهو من الجنان لا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران.